teman-teman dengar Posyandu, podcast Shalala and Dududu. Kenalin, aku Teresia Miranda Stuti dari Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Pasti di antara teman-teman nih ada yang good mood, ada juga yang bad mood. Mungkin ini juga dipengaruhi karena cuaca akhir-akhir itu nggak menentu ya teman-teman, yang suka berubah-ubah gitu kayak dia. Oke, tapi yang terpenting teman-teman tuh harus tetap menjaga pola kesehatan untuk bisa selalu fit nih menjalani hari-harinya. Jangan lupa jaga pola makan, aktivitas fisik dan juga waktu istirahatnya. Oke. Mungkin teman-teman nih pada penasaran nih, aku tuh mau bahas apa sih di sini? Soalnya awal-awal dicerewet banget nih. Tapi sebelumnya aku tuh gak sendirian ya teman-teman, aku bareng temanku yang cantik Pol. Tapi kita perkenalan dulu diri. Perkenalan diri dulu. Saking groginya sama cewek cantik. Aduh. Kita perkenalan diri dulu nih, siapa sih namanya? Oke, padahal di samping ini yang lagi ngomong nih bisa cantik banget juga loh. Mungkin kenalan dulu kali ya. Halo semuanya, kenalin nih, nama aku Amadova Kamisya, Kesehatan Masyarakat Angkatan 20. Ayo, grogi yang juga cantik ya. Sama-sama grogi. Biasa nggak pernah ngeliat cewek cantik. Aduh, gitu. Aku gitu. ulang kali ya. Ulang aja. Biar lebih mantap lagi kenalannya nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Amadova Kamisya dari Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021 nih, sangkatan sama Tere. Angkatan kita nih ya. Betul. Sekelas juga kan. Kita Sekelas. kelas mana? Kelas D. Sekali lagi kelas apa? D. Sekali lagi D. Oke. Sebelum itu aku mau ngajarin kamu tuh tagline podcast ini. Tahu nggak? Aduh, nggak tahu, ajarin dong Kak. Pelajarin ya. Iya, Jadi boleh. nanti kalau aku sebut Posyandu, nanti kita bareng-bareng ya. Jadi podcast Shalala and Dududu. Keren banget ya. ya sih podcast Oke, kita. inget ya. Oke. Kita coba nih. 1, 2, 3. Posyandu, podcast Shalala and Dududu. Waduh, dari nama podcastnya udah semangat banget nih ya kan? Kenapa tuh semangatnya? Iyalah, semangat buat bagiin informasi. Betul, buat teman-teman pendengar podcast Betul. kita ya. Oke. Tadi kan kamu udah nyebut nih, kita seangkatan kan 2021. Berarti kita nih di semester 3. Nah, aku mau nanya nih dari kamu, gimana sih semester 3-nya? Aduh, semester 3-nya sangat menggetarkan jiwa, raga, dan mental juga ya. Apalagi kita tuh baru UTS nih kan. UTS kita tuh sangat nguras tenaga banget, nguras emosi juga. Apalagi setelah UTS langsung ngeliat nilai. Wah, deng. Langsung terkejut gitu kan ngeliat nilainya gitu. Jadi agak-agak terganggu juga nih tidur aku, karena kan kita selalu belajar gitu. Iya. Gitu. Demi nilai UTS yang bagus. Kalau Tera sendiri gimana nih? Aduh, di semester 3 ya sebenarnya sama lah semester selanjutnya dengan menangisi tugas-tugas. Apalagi semester selanjutnya nanti kita lebih banyak nggak sih? Nanti ada peminatan dan lain-lain. Iya, ya turlap nggak dan sih? lain-lain Betul. ya. Tapi di lain sisi kita juga emang harus semangat ya, karena Betul. apa sih namanya juga hidup gitu, harus dijalani. Dan juga kita mau ngejar gelar SKM. Aduh, SKM apa tuh? Kan sarjana kesehatan masyarakat kan? Betul, tapi ada lagi loh sebenarnya. Apa tuh? Jadi SKM itu tuh kepanjangannya Sarjana Kesukaan Mertua. Aduh. Seru banget gak sih? Siapa juga yang siapa gak tuh? mau jadi kesukaan mertua? Betul, Ya kan? impian banget. Tapi ya. pertanyaannya satu. Apa tuh? Calonnya siapa? Aku sih udah ada, bercanda. Berarti aku sendiri ya di Iya. sini yang jomblo. Bisa nanti ke sebelah kalau mau. Teknik. Teknik Jaya. Bisa kan ya? Bisa. Oke, karena kesibukan kita itu tadi ya mempengaruhi dari pola makan kita, pola Betul. istirahat diri kita gitu kan. Betul. Nah, jadi teman-teman semua pendengar, kita tuh harus kudu wajib banget ya menjaga kesehatan kita, karena itu nanti juga demi kebaikan hidup kita juga kan. Iya. Nah, by the way, Baswe, Iya. kita kan udah ngebahas nih, udah banyak cerewet nih dari tadi ya. Betul. Nah, tahu nggak sih kita di sini tuh mau bahas apa mengenai dari pola makan, fisik, dan waktu istirahat.
Dari tadi kan kita sering banget nih ngulang-ngulang pola makan, aktivitas fisik, terus habis itu tidur yang cukup dan lain-lain. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau misalnya pola makan kita nggak bagus, misalnya kita keseringan makan yang aneh-aneh, terus habis itu aktivitas fisik kita juga terbatas, itu bakal naikin berat badan yang nggak sih? Dan juga kalau misalnya berat badan kita tuh berlebihan, bisa ngerubah bentuk badan kita jadi obesitas. Obesitas. Betul Nah, nggak sih? betul banget. Ih, pinter loh Amara Dan ini nggak ada loh. juga yang mau jadi obesitas kan. Iya, betul. Nah, betul banget ya teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas tentang cegah obesitas, taati polisi, pola makan dan aktivitas fisik. Nah, Wow, rame. gitu kan. Makanya Oke. juga pembahasan kita bakal seru juga Betul, nih, dan pastinya. bakal relate juga sama teman-teman semua. Apalagi zaman sekarang tuh kita pengennya serba cepat, serba Betul. instan gitu. Pengennya satset-satset. Betul. Betul. Nah, jadi apalagi nih di sekarang ini kita lagi sibuk-sibuknya baru pertama kali offline juga. Full ya. Jadinya pola makan kita tuh lebih sering makan makanan yang gak bagus Iya. dan juga yang cepat saji, bener gak sih Teh? Betul banget, apalagi pas awal-awal karantina COVID yang awal berapa 2 tahun yang lalu ya. Betul. Itu yang kita sangat terbatas banget, gak boleh keluar rumah kalau nggak ada Iya. kepentingan, jadi full online semua di rumah gitu kan. Betul. Jadi kita kalau mau beli apa-apa tuh lewat aplikasi gitu Iya. kan. Terus ditambah lagi kita karena full online, jadi pengen depan laptop aja itu capek banget betul. kan. Apalagi kalau misalnya abis belajar ataupun kelas online gitu kan, enakannya tuh cuman buka aplikasi kalau lapar, terus habis itu buka Grab, buka Shopee Food atau Aduh, mungkin aduh. atau Gojek, pencet Gak bisa makan. udah gitu kan, Udah. gak usah ribet-ribet lagi keluar harus beli ini itu kan. Ya, betul. Apalagi setelah makan enaknya tuh nge-scroll TikTok sambil Aduh, tiduran, bukan main bukannya memang. bergerak jadinya kita malah nimbun lemak gitu Iya, kan. betul. Jadi nggak ada aktivitas fisika sama sekali ya. Iya. Betul. Apalagi juga nih, Ter, kan kita juga di semester 3 ini agak sibuk-sibuknya, apalagi pertama kali yang udah aku sebutin tadi, kita tuh baru banget offline gitu, full banget. Karena semester 2 kemarin kita setengah-setengah gitu kan. Nah, jadinya tuh kita karena terlalu sibuk juga nih buat kuliah dan juga nggak ada waktu buat beli bahan masakan kalau misalnya yang ngekos. Kalau kamu gimana? Kamu ngekos atau pulang aku pergi nih? pulang pergi kebetulan. Tapi aku punya pengalaman selama pandemi kemarin nih. Gimana tuh? Yang awal pandemi kan kita kelas online karena Iya. kita angkatan Corona, Betul. angkatan online gitu. Jadi aku tuh ngerasain banget kenaikan tubuh berat badanku yang sangat drastis banget. Pasti kaget dan nggak enak banget Iya, nggak jadi sih? kerasa banget gitu efek ke tubuhku tuh kayak mana, kayak jadi lebih mudah capek, ngos-ngosan gitu. gitu. Jadi pengaruh banget dari pola makan kita Oh, dan iya, aktivitas betul. fisiknya gitu, Ra. Nah, oke, jadi karena tadi kita tahu ya bahwa kita tuh capek banget, jadi pengen mau ya rebahan aja gitu. Iya. Apalagi pas kuliah online tadi ya. Iya. Nah, dari tadi kan kita udah nyebutin tuh tentang obesitas. Nah, aku mau tahu nih dari sudut pandang Amara. Jadi sebenarnya tuh obesitas tuh apa sih, Ra? Jadi kalau menurut aku itu obesitas itu ya kelebihan berat badan yang paling banyak disebabkan oleh pola makan nih, yang biasanya kalau misalnya kita terlalu banyak makan yang berlemak-lemak gitu, dan tapi tuh kita punya aktivitas gerak yang sedikit, jadinya ada penumpukan lemak deh, dan juga ngebuat kita yang tadi kamu bilang nih jadi males dan lebih capek gitu. Iya, aku setuju juga sih sama kamu. Tapi sebenarnya faktor dari obesitas ini tuh nggak cuma dari pola makan dan aktivitas fisik sebenarnya. betul. Jadi banyak nih faktornya. Ada dari Iya. faktor genetik, faktor psikologi, dari kurang tidur, atau bisa juga karena ada ya pengaruh nih dari kesehatan atau obat-obatan dari Yang dikonsumsi iya, ya, yang dikonsumsi, gitu. betul. Tapi nantinya di sini kita akan bahasnya mengenai tentang pola makannya dan aktivitas fisiknya aja Betul. gitu. Nah, aku mau nanya lagi. Apa Terus tuh? gimana ya kira-kira kita bisa tahu nih kalau kita tuh terkena obesitas? Jadi yang paling gampangnya ya, kan kalau misalnya obesitas itu banyak banget ya kalau misalnya kita mau taunya. Tapi kalau misalnya secara fisiknya yang bisa kita lihat itu kalau misalnya udah ada banyak banget lipatan-lipatan gitu di beberapa bagian tubuh seperti bagian leher, ketiak, dan juga ada yang di kemaluannya juga ada lipatan. Terus pipinya juga akan terlihat lebih bulat. Tapi kalau misalnya dulu tuh anak kecil tuh harus Lucu ya, kayak dianggapnya sehat nih, harus gendut kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh ya nggak Iya, sih. Kalau betul. misalnya dia terlalu gendut juga
dia tuh bakal kelihatan gak punya leher kan, kasihan juga. Double chin gitu ya. Kalau kita nih, saya nih double chinnya banyak. Aduh. Dan juga kalau misalnya lemaknya menumpuk itu dia jadi lebih banyak mengeluarkan keringat dibandingkan Iya, orang betul, normal betul. gitu. Oh gitu. Wah, dari penjelasan kamu nih kayaknya udah pernah punya pengalaman sendiri atau dari orang-orang sekitar nih. Boleh dong kalau ada yang mau diceritain atau mau sharing-sharing nih buat pendengar semuanya untuk agar mereka tuh bisa tahu nih tentang Ciri-ciri kali ciri-ciri ya. tentang obesitas gitu. Jadi nambah pengetahuan pendengar Ya mungkin podcast kita. yang awalnya nggak tahu nih sebenarnya dia kena obesitas atau enggak, jadi Iya. lebih aware lah Iya, ya jadi lebih gitu. aware. Jadi bisa mencegahnya dulu gitu. Tuh. Nah mungkin aku ada cerita dikit nih ya. Jadi dulu tuh aku punya kenalan di beberapa tahun lalu. Jadi tuh di saat itu tuh kan aku jadi sekelas lah sama dia Iya. gitu. Waktu sekolah dulu. Nah dia itu tuh kalau yang aku lihat ya, dia tuh dari pola makannya itu emang sehat banget malah. Iya. Kayak lebih sehat dari aku gitu. Emang kamu gimana? Kan biasanya kita waktu SMP pengennya makannya yang Oh, iya, kayak iya, cilor iya, gitu-gitu betul, ya betul, nggak betul. sih? Goreng-gorengan Itu ya, ya betul, iya, yang iya. banyak banget minyaknya. Sedangkan dia tuh selalu bawa bekal dari rumah dan bekalnya itu tuh ya kayak sayur, Wow. makan makanan yang sehat gitu. Tapi mungkin juga tadi udah kamu jelasin juga ya, karena mungkin dari faktor Iya, genetik gen kali ya. dia, dan juga aku sempat ngeliat dari sisi keluarganya yang ternyata emang keturunannya seperti itu. Padahal aku ngelihat kalau misalnya dari pola makannya dia juga sehat, tapi mungkin terbatas di aktivitasnya dia, karena dari guru aku juga membatasi si kenalan aku ini untuk bergerak karena takut kasihan ya kayak iya, gitu ya. takutnya Iya, ngos-ngosan juga, Kasihan. takutnya napasnya juga sesek gitu. Capek gitu ya. Jadinya aktivitasnya kurang gitu. Oh gitu, berarti dari cerita Amara nih kita tahu kalau kenalannya Amara itu terkena obesitasnya dari faktor genetik. Oke, yang dimana meskipun dia udah jaga pola makannya, tapi memang itu nggak cukup nih untuk menurunkan berat Berat badannya. badannya. Jadi nggak berpengaruh juga ya Iya. ternyata. Nah tapi kalau kita menjaga pola makan dengan baik serta tetap melakukan aktivitas fisik itu juga bisa menurunkan berat badan kita juga ya. Betul. Meskipun nggak menurunkan tapi setidaknya kita jauh lebih sehat. Iya. Oke, tadi kan kenal kamu tuh juga nggak kuat olahraga ya tadi katanya ya. Betul. Nah karena katanya bakal ngos-ngosan. Nah setahu aku tuh itu juga salah satu ciri-ciri dari obesitas kan. Karena ada penumpukan lemak tuh berlebih di daerah leher sama dada. Jadi karena itu jadi susah bernapas. Ya tapi nih ya, Ter, aku tuh punya kenalan lagi Oh waktu ada itu. lagi, wih Betul. seru banget. Boleh nih diceritain. Jadi kalau misalnya aku dulu tuh waktu sekolah juga nih, tapi beda jenjang lah gitu. Oh iya. Jadi waktu aku sekolah itu, aku juga punya temen nih. Jadi dia itu tuh emang ikut ekskul yang suka. Jadi setiap ada ekskul itu, ekskul inti ya, kayak PMR, Oh, yang pramuka, iya, paskibra pramuka, gitu paskibra ya. gitu-gitu tuh emang diharuskan dan diwajibkan gitulah untuk Iya. lari lah di lapangan gitu, dan di lapangan aku tuh lumayan cukup besar lah gitu waktu SMA. Dan si orang ini tuh larinya cepet banget ya, kayak wow, keren. flash gitu. Wow, Lebih cepet dari aku. Kalau misalnya Keren. aku tuh kayak baru lari dikit, mungkin karena aku juga kurang gerak kali Iya, ya, bisa jadi sih. baru lari dikit tuh udah ngos-ngosan. Dan dia tuh nggak ngos-ngosan sama sekali, dan lari dia tuh aku misalnya cuma bisa lari 1 keliling, dia tuh bisa 2 keliling. Ih, Keren keren banget banget, gak sih? iya. Padahal dia punya berat badan yang berlebih. Jadi menurut aku selain bisa juga yang tadi dibilang, kalau misalnya orang yang obesitas itu bisa capek gitu, lebih gampang capek untuk lari ataupun aktivitas fisik kayak olahraga lainnya. Tapi sebenarnya juga ada juga nih yang kalau misalnya aktivitas fisik tuh kuat juga gitu. Iya betul. Wah dari cerita kamu nih tentunya aku dan teman-teman pendengar nih jadi nambah wawasan ya. Betul. Jadi kalau setiap orang memiliki orang-orang yang obesitas tuh memiliki kekuatan fisik yang berbeda-beda dan berlaku juga pada penderita obesitas itu yang tadi ya. Nah kira-kira dari cerita kamu nih kita kan jadi udah mulai paham nih tentang obesitas. Nah aku tuh mau nanya nih nanya lagi nih. Aku mau tahu kamu tahu nggak sih apa aja dampak yang ditimbulin dari obesitas ini? Sebenarnya dampaknya tuh banyak banget nggak sih, apalagi terutama untuk kesehatan dia ya, kesehatan
masing-masing gitu orang-orang yang mengidap obesitas. Jadi dari beberapa yang aku tahu dan aku baca juga nih, itu kalau misalnya orang yang mengalami obesitas itu agak belibet ya. Maaf, kalau misalnya orang yang mengalami obesitas itu bakal beresiko 3 kali lipat buat terkena batu empedu dan juga 2 kali lipat kena jantung koroner, mengidap diabetes dan juga hipertensi. Serem banget gak sih? Dan kita semua juga nggak ada yang mau kan buat kena penyakit-penyakit kayak gitu. Waduh, denger aja udah ngeri ya. Iya. Itu penyakit kan yang emang berbahaya banget gitu, yang angka kasusnya emang tinggi. Betul. Nah, udah kena obesitas ditambah kena komplikasi penyakit, tapi untungnya ya sebenarnya obesitasnya bisa dicegah dan ada penanggulangannya gitu. Sebenarnya tuh ada juga loh pencegahan dan juga penanggulangan si penyakit obesitas ini yang dapat kita lakukan itu karena tadi kan kita fokusnya juga ke pola makan dan juga aktivitas fisik ya. Jadi kalau misalnya kita jaga pola makan itu kita harus imbangi dengan aktivitas fisik. Kayak tadi dari cerita teman aku kan, dia pola makannya udah bagus ya kan, tapi aktivitas fisiknya kurang, jadi dia kurang seimbang lah untuk menurunkan berat badan. Mungkin juga yang tadi yang kedua, meskipun aktivitas fisiknya baik tapi pola makannya mungkin yang aku kurang tahu, mungkin kurang, jadinya tidak seimbang. Memang jadi pola makan dan aktivitas fisik itu saling berhubungan dan saling berkaitan ya. Dan juga kamu tahu nggak sih kalau misalnya yang faktor genetik itu kan orang-orang bilang, ih kalau kamu faktor genetik obesitas gak bisa turun berat badannya. Sebenarnya itu salah banget ya, itu stigma yang salah. Karena kalau misalnya kita tahu kalau misalnya setiap orang itu kan punya metabolisme yang beda-beda. Cara penyerapan makanannya ya. Kalau misalnya dia bisa mengatur pola makan dan dia aktivitas fisiknya dia, kalau salah satu influencer yang sering banget kita lihat-lihat di Instagram, ya kan dia juga bisa turun berat badan yang cukup drastis gitu. Jadinya kalau misalnya faktor genetik ya kita harus lebih effort lebih besar lah gitu untuk menurunkan berat badan. Oke, tadi kan disebut ya bisa dicegah dan bisa ditanggulangi. Betul. Nah, menurut Amara bagaimana sih pencegahan dan penanggulangan dari obesitas ini? Jadi kita tuh bisa banget buat makan, pola makannya. Oh, dari pola makannya dulu nih. Pola makannya dulu. Kamu tahu nggak sih pola makan itu yang sering banget kita udah pernah belajarin juga di DGKM kan? Apa tuh ya? Piring sehat, sehat piringku, piring sehat apa tuh? Itu piringku, ya benar, piringku. Jadi yang apa sih kalau misalnya di satu piring itu kita tuh harus dibagi nih namanya piring teh. Piring teh, iya. Jadi setengah piring itu bakal berisi sayuran dan setengah piringnya itu bakal dibagi jadi 2 bagian lagi nih. Jadi seperempatnya ya. Iya, seperempat ini bakal diisi jadi nasi dan juga lauk. Dan kita tuh harus banget nih teratur sama yang namanya makan siang, pagi dan sore dan malam kebalik ya. Pagi siang sore gimana sih? Pagi siang sore. Oh, ya malamnya? Ya kalau misalnya sore udah makan bisa 4 kali. Iya, betul, mungkin kalau misalnya teman-teman juga nggak tahu nih sebenarnya batas makan yang baik tuh jam berapa sih? Kalau misalnya sore tuh mau tahu malam, sebenarnya batas makan yang baik itu tuh jam 7 malam. Itu udah batas maksimal ya. Jadi sisanya itu sampai kita mau tidur itu biarkan si tubuhnya ini untuk melakukan kayak sistem metabolisme untuk penyerapan. Jadi jangan sampai nih pas kita lagi tidur ini si perutnya lagi maksudnya kayak lagi nyerap makanan gitu, nanti kita tidurnya malah kurang gitu. Iya betul, aduh susah banget ya karena aku kadang suka kalau malam tuh pengennya nyemil aja, lapar. Jangan. Itu mempengaruhi banget ya, betul. Nah tadi kan bilang piring teh itu adalah setengah piring yang berisi sayuran, terus setengah piringnya dibagi lagi jadi seperempat, yaitu berisi lauk seperempat dan berisi nasi gitu ya. Oke. Kita juga harus batasin juga loh konsumsian gula, lemak dan lain-lain. Susah ya, itu kayak udah suatu kesatuan rasa yang gitu. Apalagi kalau misalnya minum boba gitu, udah manis, ada lemaknya juga dari susu gitu. Kita harus juga harus gimana ya? Mungkin kalau sekali dalam sebulan juga boleh kali ya, tapi harus diimbangin dengan yang namanya aktivitas fisik nih. Aktivitas fisik betul. Harus olahraga juga. Ya, mungkin salah satu contohnya adalah lebih sering naik tangga. Apalagi kan kita di sini pakai tangga kan. Jadinya kita bakal bisa walaupun agak ngos-ngosan dikit tapi nggak apa-apa, harus sehat. Gitu. Oke, tadi ngomong tentang aktivitas fisik. Nah, kalau dari aktivitas fisik itu apa yang bisa kita lakukan nih?
Sebenarnya banyak sih yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita nggak ada waktu buat istirahat, maaf. Istirahat. Oh, Wah, istirahat, bener sih itu. bener. Nggak ada waktu istirahat, berarti kita harus nanti paginya kita nyoba aktivitas fisik tuh kayak kamu nih kan, pulang pergi kan, itu kan mungkin ngejar-ngejar busway ataupun ngejar-ngejar apa gitu. Angkot gitu. Iya, lari-lari kan itu juga aktivitas Oh iya, fisik betul, ya. betul, Dan iya. juga naik tangga itu juga aktivitas fisik, dan juga maksimal itu kalau maksimal minimal ya buat aktivitas fisik itu sehari itu 30 menit. 30 menit Betul. ya. Wah, ternyata teman-teman pendengar bahwa 30 menit aja tuh Udah cukup. udah cukup loh buat kita beraktivitas, sebaik itu kayak apa ya namanya? Peregangan aja. Iya, ataupun workout yang ikut kayak di senam-senam YouTube manja gitu ya, iya. itu udah cukup juga untuk kita beraktivitas fisik. Nah gitu ya teman-teman, jangan lupa untuk lakuin pencegahan dan penanggulangan yang tadi udah dijelasin sama Amara agar kita bisa terhindar dari obesitas. Karena kan kita betul. juga terutama untuk anak-anak muda ya, karena kita kan masih panjang nih jalannya Iya, ya. Jadi belum kita kerja juga belum. kan. Masa Jadi- kita udah sakit Iya, sekarang. jadi kita gitu. harus bisa menjaga lah, karena apa yang kita makan tuh adalah apa yang kita makan tuh kita yang tahu gitu, Iya. bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Betul. Gitu. Oke, aduh nggak kerasa loh nih obrolan kita panjang banget ya ternyata, Udah asik juga ya. Asik banget. Aku padahal masih pengen 5 hari lagi deh. Waduh. Panjangan ya. Iya nih. Nanti pembayarannya bisa ya ditambahin. Aduh, jangan di Itu di sini. belakang kali Ntar di ya. belakang. Oke, karena ternyata pembahasan kita karena seru tadi. Terus tadi dari pengalaman cerita kamu juga yang menambah Betul. podcast ini jadi lebih Berwarna juga ya. Dan juga nambah ilmu ya, ya. betul. Oh, terus kira-kira nih dari Amara ada nggak sih kesan pesan yang mau disampaikan nih untuk teman-teman pendengar podcast kita ini? Jadi mungkin dari aku ya, itu aku tuh belajar banyak hal banget nih yang dari tadi kita omongin. Aku juga tahu kayak faktor penyebabnya. Ternyata faktor penyebabnya tuh bisa juga dari genetik, psikologis, dan juga obat-obatan. Dan juga aku juga lebih paham nih, dan juga harus lebih aware juga buat ngatur pola makan dan juga melakukan aktivitas fisik agar terhindar dari obesitas. Apalagi lagi sumur-sumuran kita tuh lebih banyak pengen explore gitu, jalan-jalan Iya, gitu. Kalau betul. misalnya kita terlalu banyak di rumah ataupun di kosan ya, kita bakal lebih banyak, maksudnya lebih besar lah dampak Iya. untuk terkena si obesitasnya Obesitas, itu. betul. Dan tapi itu kita juga harus memperhatikan juga nih pola makan kita. Jangan kita diet ketat biar Iya, kurus gitu kan, lapar biar- mata gitu. terus habis itu nanti kita malah mikirin yaudah aku makan apa aja lah gitu. Iya, kayak- Nah, Iya. aja kan kayak di depan misalnya ntar keluar tiba-tiba beli kentang gitu kan ya. Yang cilor. Oh iya, Aduh. enak sih, tapi sayangnya gizinya kurang gitu. Mungkin enak di mulut tapi tidak sehat gitu Iya, di tubuh betul. kita. Nah betul tuh. Terus kira-kira apa lagi nih yang bisa disampaikan untuk teman-teman pendengar di tambahannya? Mungkin apalagi ya, sama ini kali ya. Kita harus lebih banyak aktivitas fisik nih, itu harus banget iya, ditekanin. aktivitas fisik, betul. Mungkin Itu kalau yang utama misalnya tuh. kalian males nih buat olahraga, nggak ada temennya, bisa juga workout di kamar gitu kan, di kosannya lewat YouTube atau apapun itu, ataupun kayak jalan-jalan sama temen tapi pakai itu loh, Betul. kendaraan umum. Iya, kendaraan umum. Jadi kan seru dong. iya, tuh. kayak naik MRT kan, naik turun tangga Iya, tuh. Seenggaknya betul. kita berapa tangga dan berapa langkah bisa nurunin berapa kalori gitu, bakar kalori gitu. Jadi kita nggak ada penumpukan deh lemak yang menyebabkan obesitas. Betul itu, atau enggak anak-anak K-popers nih suka ngedance Korea Iya, gitu itu tuh kan- udah lumayan tuh. Aku juga suka sebenarnya jujur ya. Aku suka tapi nggak apal gitu Apa, kan. dia asal gerak aja Iya, itu. yang penting kebakar lemaknya. Iya, yang penting ada yang gerak gitu di tubuh kita. Betul. Oke, wah keren banget nih dari Amara Iya kesan-pesannya. dong. Nah, jadi buat teman-teman pendengar, jangan lupa nih didengerin dan dicatat agar kita tuh nggak lupa ya. Karena pesan yang dikasih Amara ini tuh berguna banget tentunya untuk meningkatkan kesehatan kita dan juga terutama mencegah terjadinya obesitas tadi ya. Oke, nggak kerasa kita sudah di akhir podcast ini. Aduh, sedih banget ya. Padahal kita masih banyak Iya, banget banyak banget ngobrol. info yang mau dikasih ke teman-teman pendengar podcast ini. Oke, jadi mau nggak mau kita harus mengakhiri podcast ini. Iya. Makasih Makasih banget nih ya buat teman-teman dan juga Tere juga nih yang mau ngajakin. Aku dong harusnya makasih udah mau jadi narasumber Oh aku iya, bener tanya-tanyain. juga. Kita mungkin dari aku, Amara, dan juga
Tere. Aku diem sih. Gimana? Kurang ini deh, kurang kayak ikatan batinnya kurang telepati gitu. Iya. Mungkin dari aku, Amara dan juga Tere. ya mungkin pamit undur diri dulu nih dari podcast yang seru banget ini. Podcast apa mungkin kita tagline dulu kali ya? Tagline dulu ya. Masih. Oke. Siapa nih yang mau mulai nih? Aku kali kan tadi kamu. Oh, gantian ya. Oke, coba. Oke. Mungkin kita bakal undur diri dulu nih dari podcast Posyandu, podcast Shalala and Dududu. Oke, see you guys and have a good day. Dadah. Bye.